Lihat saja pulau-pulau misterius ini. Bertahun-tahun abrasi laut dan alam telah membentuk pulau-pulau dengan pola indah peta dunia. Tidak, aku bercanda. Tentu saja pulau-pulau itu buatan manusia. The World Islands adalah sebuah kepulauan di Uni Emirat Arab dan hanya salah satu dari banyak pulau buatan indah di sana. Dan meski gagasan tentang pulau buatan manusia sepertinya sangat modern, prosesnya punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia prasejarah pernah menumpuk ratusan batuan di dasar danau atau sungai untuk membuat pulau-pulau kecil. Pulau-pulau itu masih bisa dijumpai di Skotlandia Utara. Proses pembuatannya menantang dan pasti membutuhkan waktu lama karena sebagian batuannya berbobot sampai 250 kg per satuannya. Itu berarti pulau itu penting artinya dan punya tujuan sakral tertentu. Tapi itu masih menjadi misteri sampai hari ini. Kita tahu benar tujuan dibangunnya Chinampas, pulau-pulau buatan suku Aztec untuk bercocok tanam. Pulau-pulau kecil menyerupai anjungan dibangun di tanah basah dan rawa-rawa dengan kanal di sela-selanya. Kanal ini memberikan cukup air untuk menanam buah-buahan, sayur mayur, dan bunga sepanjang tahun. Kebun-kebun terapung ini masih ada dan bisa dijumpai di sebagian wilayah Meksiko. Bagaimana dengan kreasi yang lebih modern? Sekarang ini, banyak pulau dibuat karena kebutuhan akan ruang tambahan. Banyak bandara di Asia dibangun di atas pulau buatan. Pulau kedua, ketiga, dan keempat terbesar buatan manusia diduduki oleh Bandara Osaka, Hong Kong, dan Tokoname. Namun, tidak semua pulau dibuat dengan memiliki tujuan. Kebanyakan, pulau di pelabuhan New York adalah buatan manusia, tapi tidak semuanya direncanakan. Pulau Belmont hanyalah timbunan batu buangan saat pembangunan terowongan kereta bawah tanah. Ukuran pulau itu hanya 61 meter kali 30,48 meter. Walau terlarang untuk dihuni manusia, pada tahun 2004, seorang seniman berupaya menyatakan pulau itu sebagai negara berdaulat meskipun gagal. Pulau-pulau buatan lain di New York, termasuk Pulau Swinburne dan Hoffman, dibangun untuk tujuan karantina imigran yang datang ke Amerika Serikat di akhir abad ke-19. Sekarang ini, kedua pulau itu punya tujuan lebih damai sebagai suaka marga satwa bagi burung-burung. Omong-omong tentang burung, ada pulau besar berbentuk huruf S di Afrika Selatan. Dan ini bukan ilusi, pulau itu dipenuhi oleh burung flamingo. Dibangun pada tahun 2006, bentuk pulau itu menciptakan 2 teluk untuk burung-burung. Pulau itu juga dilengkapi dengan 4 kolam dan 1000 sarang buatan bagi penghuni baru. Suaka marga satwa ini sekarang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 ekor flamingo. Hei kalian, yuk main di halaman rumahku. Posisi teratas pulau terbesar buatan manusia diduduki oleh Pulau Flevoland, Belanda. Setelah banjir pada tahun 1916, mereka memutuskan untuk mereklamasi teluk dan dibangunlah sebuah bendungan yang memutus teluk laut itu. Tahun 1968, pulau itu telah direklamasi dan menjadi provinsi termuda di Belanda bernama Flevopolder. Pulau itu berukuran 970 meter persegi dan dihuni oleh lebih dari 400.000 penduduk. Tapi, bagi sebagian orang, satu pulau saja tidak cukup, maka dibuatlah suatu kepulauan. 4 proyek raksasa diselesaikan di Uni Emirat Arab. Salah satunya adalah Kepulauan The World yang kusebutkan tadi. Ayo kita lihat lebih dekat. Dubai, ibu kota salah satu dari ke-7 Emirat, terkenal akan kemewahannya. Sebuah oasis mewah di tengah gurun pasir menjadi rumah bagi Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, pusat-pusat perbelanjaan mewah, dan air mancur yang monumental. Di awal tahun 2000-an, negara-negara Emirat itu mengalami ledakan real estate. Alhasil, nilai tanah di pesisir itu meroket. Tak lama, semua garis pantai terhuni. Semua tanah di lokasi terbaik terjual dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tampaknya tidak bisa membuat real estate baru lagi kan? Tapi tidak ada yang mustahil di Dubai. Sebuah perusahaan real estate mengumumkan sebuah proyek baru untuk membangun beberapa pulau dengan lebih banyak tanah pesisir untuk memperluas wilayah pantai. Rencana awalnya termasuk 3 kepulauan berbentuk pohon palm, Palm Jumeirah, Palm Deira, dan Palm Jebel Ali. Dan proyek pertama saja sudah bisa melipat gandakan garis pantai. Tak lama kemudian, proyek Kepulauan The World ditambahkan. Kepulauan ini dirancang untuk menyerupai, ya, tebakanmu tepat, peta planet bumi. Setelah selesai, rencananya Kepulauan The Universe atau alam semesta ditambahkan. Sekelompok pulau yang mewakili matahari, bulan, sebuah galaksi, dan galaksi Bima Sakti.
Pulau itu rencananya akan dipenuhi oleh perumahan pribadi, villa-villa, hotel, wahana air, pusat perbelanjaan, dan pusat-pusat hiburan. Rencana itu sepertinya megah dan menakjubkan, tapi banyak masalah muncul saat proses perwujudannya. Pertama, Palm Jumeirah dan Jebel Ali dibangun. Bertonton pasir digali dari dasar Laut Teluk Persia dan Teluk Arab. Lalu, pasir itu ditaburkan dan dipadatkan menjadi bentuk yang diinginkan, dikelilingi oleh bebatuan agar stabil. Pembangunan dimulai pada 2001 dan pada tahun 2006 sejumlah apartemen pertama selesai dibangun. Sekarang ini, Palm Jumeirah adalah salah satu pulau buatan manusia yang paling dikenal. Pulau ini berbentuk pohon dan 7 daun palem yang dikitari oleh pulau berbentuk bulan sabit. Proyek itu menambah 64 km garis pantai seperti yang diinginkan. Sekarang, tempat ini merupakan rumah bagi resor mewah Atlantis The Palm, sejumlah pusat perbelanjaan, hotel, taman, dan villa. Pulau ini dihubungkan dengan daratan utama oleh sebuah monorel dan terowongan bawah air. Dan sampai tahun 2016, lebih dari 10.000 orang telah tinggal di sana. Konstruksi Pulau Palem kedua dimulai pada tahun 2002. Luas pulau ini direncanakan 50% lebih besar dari Palm Jumeirah. 1 tahun kemudian, pembangunan 300 pulau kecil yang membentuk Kepulauan The World juga dimulai. Sayangnya, krisis keuangan global pada tahun 2008 tidak melewatkan Dubai. Semua proyek konstruksi dihentikan, tak seorang pun membeli properti baru itu. Tidak adanya minat untuk membeli tanah meruntuhkan nilai tanah, perusahaan pengembang mengumumkan pengembalian dana kepada para pemodal. Beting-beting pasir ditinggalkan dalam keadaan setengah jadi. Palm Deira yang sudah dibangun setengahnya diberi nama baru menjadi Deira Islands pada tahun 2013. Tempat ini menjadi lokasi night show, pasar malam terbesar di dunia, dan Deira Mall dengan lebih dari 1.000 toko. Harapannya, rencana untuk membangun pulau-pulau lain akan selesai. Pulau-pulau itu akan menjadi tempat tinggal bagi 1/4 juta orang. Ketika krisis keuangan menghantam dunia, sebagian besar reklamasi tanah Kepulauan The World telah selesai. Mayoritas pulaunya dinamakan mengikuti nama negara di dunia dan sudah laku terjual. Sebagian dijual kepada Taipan Real Estate, sebagian kepada pembeli perorangan. Pendiri perusahaan Virgin Group, Richard Branson, membeli Pulau Britania. Pulau Ethiopia dikabarkan akan dibeli oleh pasangan Brad Pitt dan Angelina Jolie. Sayangnya setelah dibeli, tidak ada pembangunan yang dilakukan. Dan kebanyakan pemodal kehilangan minat mereka dan tidak lagi melihat masa depan yang cerah dalam proyek tersebut. Banyak pemodal kecewa dengan ukuran pulaunya. Masing-masing pulau mempunyai ukuran yang berbeda, sebagian hanya berukuran 24.000 meter persegi. Banyak yang kecewa karena tidak adanya koneksi dengan daratan utama, hanya ada pilihan perahu atau pesawat amfibi karena sebagian pulau berjarak 3,2 km dari daratan utama. Sampai tahun 2013, 2 pulau, yakni Greenland dan Lebanon telah dibangun. Hal itu menjadi sedikit harapan bagi proyek itu. Sayangnya, The World dihantam masalah lagi. Sebuah laporan muncul yang menyatakan bahwa pulau-pulau itu kembali tenggelam ke dalam lautan. Disebutkan bahwa abrasi perlahan-lahan menggerus pasir. Sekarang ini, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut hanya dengan mengganti pasir secara manual. Mungkin ini bukan masalah bagi para pemilik perorangan, tapi bisa menjadi pemecah kesepakatan bagi sejumlah penghuni yang cukup signifikan. Di samping itu, masalah kualitas air telah mengganggu penghuni pulau. Bentuk bulan sabit yang mengitari pulau-pulau Palem dibuat untuk melindunginya dari gelombang laut dan erosi. Pada akhirnya, kondisi ini benar-benar mengubah gerakan alami gelombang, menjadikan perairan di sekitar bulan sabit itu mandek dan apak. Kamu tahu kan bau danau kecil di musim panas saat cuaca sangat terik? Efek yang sama terjadi di sini. Bukan saja baunya yang menjijikkan, tapi itu juga berbahaya bagi kesehatanmu. Tidak bermaksud memperburuk, tapi ada satu hal lagi. Sebagai tambahan, penggunaan pasir dari dasar laut sekarang menghancurkan garis pesisir alami. Di samping masalah-masalah lain, persoalan lingkungan ini membuat proyek tersebut tidak bisa dipasarkan dan tidak cocok dengan masa sekarang. Perusahaan modern lebih tertarik pada proyek yang dibangun berdampingan dengan alam dan tidak mengganggu atau mengubah kelangsungan alam. Meski dengan banyaknya kontroversi, The World perlahan-lahan kembali hidup. Sebuah perusahaan real estate asal Austria membeli 6 pulau yang membentuk peta Eropa dan sedang membangun sebuah resor mewah baru yang dinamai The Heart of Europe alias Jantung Eropa.
Rencananya, proyek itu akan dibuka pada akhir tahun 2020. Terdapat berbagai atraksi yang menakjubkan di sana, seperti jalan berhujan buatan, perumahan apung, dan hotel bawah air pertama di The World. Resor ini dipisahkan menjadi berbagai zona, masing-masing menjadi simbol sebuah negara atau kota tersendiri di Eropa. Satu-satunya pembangunan di Kepulauan The World yang paling signifikan saat ini adalah jantung Eropa. Tapi, kalau kamu tidak berminat membeli pulau, aku juga punya jembatan yang siap dibeli loh. Tunggu, kamu mau kemana?